Selamat bertemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi. Saya Jontar Nababan akan setia menemani Bapak dan Ibu untuk memberikan informasi seputar pendidikan dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bagaimana penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan atau KOSP tahun 2022, khususnya dokumen kurikulum Merdeka. Mari kita ikuti penjelasan berikut. Konsep KOSP itu adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan yang merupakan dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Ini digunakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, landasan yuridisnya ada beberapa. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua adalah Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 yang berkaitan dengan standar isi. Dan yang ketiga adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 yaitu standar proses. Dan nanti akan diterbitkan lagi yang berkaitan dengan standar penilaian. Dan yang keempat, ini yang sangat penting, Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Dan yang kelima adalah Keputusan Kepala BSKAP nomor 008 HKR 2022 tahun 2022. Ini yang berkaitan dengan capaian pembelajaran. Dan juga yang keenam, Keputusan Kepala BSKAP nomor 09 ini harusnya HKR 2022 ini juga berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu diakses supaya bisa semakin kita pahami yang berkaitan dengan KWSP. Nah, perlu kita ketahui prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat kepada peserta didik. Maksudnya adalah bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kemudian profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kemudian konstekstual, maksudnya adalah menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga disusun esensial, artinya semua unsur informasi penting atau yang utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya juga lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Kemudian akuntabel, yang keempat akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data yang aktual. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang pemangku kepentingan dimaksud bisa orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada 5 prinsip penyusunan KOSP yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Apa saja komponen KOSP? Ini komponen inti yang sangat penting dijelaskan oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang pertama adalah menjelaskan karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Dan seterusnya, yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Kemudian yang keempat, rencana pembelajaran. Dan yang kelima adalah menjelaskan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan yang keenam adalah
memuat lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Tentu ini adalah minimal. Tentu saja karena dia sebuah dokumen harus ada bagian pendahuluan maupun nanti penutup. Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan karakteristik satuan pendidikan? Dari analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, dalam hal sosial, dalam hal budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, ini yang dijelaskan karakteristik satuan pendidikan. Nah, analisis karakteristik satuan pendidikan ini menggunakan prinsip-prinsip analisis. Pertama, melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan, kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data, dan memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Kemudian pilihan cara untuk mengumpulkan informasi itu ada berbagai cara. Yang pertama bisa kuesioner, yang kedua bisa wawancara, yang ketiga bisa melalui diskusi kelompok terpimpin atau focus group discussion FGD, dan juga boleh dikumpulkan melalui observasi, sehingga karakteristik satuan pendidikan itu dapat disusun secara lengkap. Seterusnya visi, misi, dan tujuan. Ini bukan lagi hal yang baru, tetapi perlu ditinjau ulang karena fokusnya adalah kepada peserta didik. Visi, kalau kita ulang pengertiannya, menggambarkan bagaimana peserta didik itu menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi ke situ diarahkan. Profil pelajar Pancasila kita ketahui ada 6 dimensi, kemudian dijabarkan ke elemen dan sub-elemen. Kemudian misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan visi. Dengan kata kunci tugas yang diemban untuk mencapai visi yang telah dirumuskan oleh sekolah. Kemudian tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Jadi fokusnya tetap kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting yang selaras dengan misi. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya, dan juga kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan juga bisa kita terjemahkan bentuknya target harus terukur atau menggunakan pola SMART. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Ini nanti dijelaskan bagaimana cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, kemudian cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian CP dan profil pelajar Pancasila. Misalnya bersifat mingguan, kemudian ada yang sistem blok, atau ada cara mengorganisasikan lainnya. Ini pengorganisasian ini ditujukan untuk 3 kegiatan. Pertama, intrakurikuler, yaitu berisi muatan pelajaran dan muatan tambahan lainnya, termasuk mulok, kemudian proyek penguatan profil Pancasila. Nanti akan dijelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila tahun ajaran tersebut. Kemudian ekstrakurikuler, ini juga diberi penjelasan tentang gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matriks ataupun dalam bentuk tabel. Pendekatan pembelajaran yang dimaksud di poin 3 tadi, ada pendekatan mata pelajaran, ada pendekatan tematik, ada pendekatan secara terintegrasi, kemudian pendekatan secara bergantian atau sistem blok. Jadi sekolah boleh memilih ini mana yang sesuai dengan kondisi karakteristik peserta didik. Kemudian rencana pembelajaran yang dibahas di sini bukan RPP maksudnya,
tetapi bagaimana menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Jadi berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, kemudian program prioritas satuan pendidikan. Nah, di dalam pengorganisasian nanti, pembelajaran IPA atau IPS, ada beberapa alternatif dan ini dijelaskan di KOSP. Misalnya, pertama mengajarkan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi. Misalnya, dalam mata pelajaran IPA untuk mencapai pembelajaran muatan pelajaran fisika, kimia, dan biologi dipadukan dalam satu tema, sehingga menjadi pembelajaran yang berbasis tematik, pembelajaran berbasis masalah, misalnya dimanfaatkan yaitu problem-based learning atau unit inquiry lainnya. Kemudian pilihan kedua bisa mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian yang disebut dengan sistem blok. Misalnya peserta didik mempelajari muatan pelajaran fisika terlebih dahulu sampai dengan selesai, kemudian muatan pelajaran kimia sampai selesai. Dilanjutkan lagi nanti muatan pelajaran biologi sampai selesai, atau dengan urutan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan sekolah. Nanti setelah semua muatan pelajaran fisika, kimia, biologi itu dipelajari, diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan pelajaran IPA tersebut. Kemudian yang ketiga, mengajarkan muatan IPA atau IPS secara paralel dengan jam pelajaran terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda, kemudian diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran IPA atau IPS tersebut. Misalnya masing-masing muatan pelajaran fisika, kimia, biologi diajarkan secara reguler, secara bersamaan setiap minggu sesuai dengan alokasi JP masing-masing atau muatan pelajaran. Kemudian yang kelima, nanti akan pendampingan ini dijelaskan di KWSP, berisi kerangka bentuk pendampingan yang dilakukan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan tersebut. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pimpinan satuan pendidikan secara internal atau monef internal dalam dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan tersebut. Itu yang dijelaskan di KWSP, substansi yang sangat penting. Kemudian nanti ada dilampiri dengan lampiran, misalnya contoh-contoh rencana pembelajaran di ruang lingkup kelas, kemudian contoh-contoh penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian dijabarkan, dan juga dilampirkan referensi landasan hukum seperti penjelasan yang pertama tadi, dan landasan lain yang konseptual dengan karakteristik sekolah. Bagaimana Bapak dan Ibu proses penyusunan kurikulum tersebut atau penyusunan KWSP? Mari kita ikuti. Ini harus kita pahami bahwa ini adalah kerangka dasar, yang tertinggi adalah tujuan pendidikan nasional. Dari sini akan ada atau diturunkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mencapai tujuan tujuan pendidikan nasional, di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Dari sinilah diturunkan lagi yang kita sebut dengan standar kompetensi lulusan. Kemudian ini akan dijabarkan melalui standar isi, standar proses, kemudian standar penilaian pendidikan. Nah, standar ini sampai saat ini yang baru selesai adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian akan segera diterbitkan. Nah, dengan adanya standar ini menjadi pedoman dalam penyusunan capaian pembelajaran ini dari pusat. Jadi tidak bisa diganti sekolah atau dirubah capaian pembelajaran. Ini sudah ditentukan. Maka yang mulai dari profil pelajar Pancasila, tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, ini semuanya wewenang pusat, termasuk struktur kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran dan prinsip-prinsip asesmen. Nah, dengan adanya kerangka dasar kurikulum ini, satuan pendidikan nanti menjabarkan kurikulum operasional
terutama yang kita sebut tadi ada karakteristik, ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Prosesnya adalah yang pertama sekali sekolah harus melakukan analisis konteks terhadap karakteristik satuan pendidikan. Seperti apa karakteristik siswanya, gurunya, tenaga kependidikannya, lingkungannya, dan sebagainya. Ini tadi boleh melalui fokus group discussion, melalui angket, melalui observasi, dan sebagainya. Kemudian nanti sekolah merumuskan visi, misi, tujuan. Tentu saja ini sudah ada di masing-masing sekolah, tetapi perlu ditinjau karena harus difokuskan kepada peserta didik. Dan yang ketiga, setelah dirumuskan visi, misi, dan tujuan, maka ditentukan nanti bagaimana sekolah melakukan pengorganisasian pembelajaran. Kemudian keempat, disusunlah rencana pembelajaran. Dan yang kelima, nanti akan dilakukan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Dan ini juga dijelaskan di KOSP. Nah, kalau kita perhatikan, poin nomor 3, kemudian 4, dan 5 ini evaluasi jangka pendek, atau harus ditinjau dia minimal per semester atau minimal dia tahunan. Jadi ditinjau apakah masih relevan atau tidak. Sedangkan poin 1, 2, dan 5 ini 1 dan 2, 5 juga boleh dilakukan evaluasi jangka panjang sekitar 4-5 tahun. Jadi tidak setiap tahun kita mengganti visi misi, kemudian melakukan karakteristik satuan pendidikan. Boleh selama 4 tahun, itu maksudnya. Kemudian proses penyusunan kurikulum operasional itu ada yang bersifat tetap, artinya mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak bisa dirubah-rubah. Nah, yang dirubah-rubah itu ada bagian satuan pendidikan dan daerah, tetapi yang porsi pusat itu tidak bisa diganti atau dirubah. Kemudian bersifat fleksibel atau dinamis, artinya mengembangkan kurikulum operasional itu berdasarkan kerangka dasar struktur kurikulum dari pusat, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Kebutuhan satuan pendidikanlah ada nanti bagaimana kreativitas satuan pendidikan untuk mendesain kurikulum operasionalnya. Kalau kita buat sistematika KOSP itu, tadi sudah dijelaskan ada 5 ditambah 6 lampiran, karena dia bentuk dokumen akan lebih baik dilengkapi dengan halaman judul, lembaran pengesahan, kemudian ada lembar validasi dan pengesahan dari pengawas, tentu pengawasnya juga harus mengetahui, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, daftar lampiran, dan di bab 1 kita jelaskan tadi karakteristik sekolah, karakteristik satuan pendidikan. Kemudian di bab 2 dijelaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan, dijelaskan satu persatu visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah. Selanjutnya, di bab 3, di sini pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Yang dibahas di sini pengorganisasian pembelajaran, kemudian di dalamnya juga ada muatan kurikulum, ada pengaturan beban belajar, ada penguatan profil pelajar Pancasila, pendekatan pembelajaran, kriteria kenaikan kelas jika perlu dan kelulusan, kemudian program inklusif jika ada, dan lain-lain yang terkait dengan pembelajaran di sini diatur, termasuk strategi, apakah itu nanti sistem blok yang digunakan atau memang terintegrasi. Kemudian disusun rencana pembelajaran dengan ruang lingkup sekolah, di sana juga termasuk bagaimana modul ajar yang disusun, kemudian modul proyek yang digunakan di sekolah tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini semuanya dijelaskan di bab 2. Kemudian di bab 3 ya, di bab 4 ada penutup, kemudian dibuat daftar pustaka, dan juga dilampirkan lampiran-lampiran seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka dapat mengimplementasikannya melalui memilih satu dari 3 opsi. Nah, ini sudah dibahas dulu dan kita sudah tahu ada yang pilihan 1 mandiri belajar, ini tidak perlu menyusun KWSP, tetapi yang disusun adalah KTSP karena masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tetapi
proses pembelajarannya sudah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kemudian pilihan kedua yang kita sebut mandiri berubah, ini sudah menyusun nanti KWSP, sudah menerapkan perangkat ajar yang disusun oleh bisa menggunakan dari yang disediakan oleh pusat, mulai dari tingkat PAUD, kelas 1, 4, dan kelas 7 sampai kelas 10. Nah, tetapi kalau sekolah kita kategori atau memilih pilihan 3 yang kita sebut dengan mandiri berbagi, ini menerapkan kurikulum merdeka itu dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat termasuk KWSP dan juga perangkat ajar dari guru. Nah, ini yang penting diusahakan oleh masing-masing sekolah yang memilih pilihan 2, terutama pilihan 2 dan pilihan 3. Selanjutnya, evaluasi kurikulum ini apa yang dibahas di sana. Evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka merupakan serangkaian kegiatan terencana, sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang relevan dan valid. Nah, nanti sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum dengan jalur mandiri akan dilakukan oleh pemerintah pusat evaluasi. Yang dievaluasi itu, yang diperhatikan adalah komponen-komponen esensial, yaitu struktur kurikulumnya, kemudian capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan juga kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kurikulum evaluasi pembelajaran pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka dilaksanakan oleh Kemenristek yang dapat melibatkan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, Dewan Sekolah maupun masyarakat. Nah, ini yang perlu kita ingat. Terima kasih, demikian Bapak dan Ibu penjelasan bagaimana penyusunan KWSP di sekolah. Mudah-mudahan kita dapat menyusun KWSP masing-masing, terutama yang memilih kategori 2 dan kategori 3.